Oke, gimana Grab store atau menyimpan dan memproses jutaan order tiap hari? Anggap aja kalau sejuta aja berarti dalam 1 detik udah sekitar 11 order ya. Dan ini pasti ini kan tahun lalu ya, 2022. Mungkin ke sekarang bisa sampai puluhan juta per hari gitu ya. Artinya bisa sampai ratusan bahkan per detik ya, kalau misalnya memang sudah sampai puluhan juta per harinya. Oke, kita akan lihat ya di sini review. Nah, gimana cara mereka ngehandle ini. In the real world, after a passenger places a GrabFood order from the Grab app, the merchant partner will prepare the order. A driver partner will then collect the food and deliver it to passenger. Have you ever wondered what happened in the backend system? The Grab order platform is a distributed system that processes millions of GrabFood or GrabMart order every day. This post aims to share the journey of how we design the database solution that powers the order platform. Oke, background-nya berarti ini digunakan untuk proses order GrabFood dan GrabMart ya. Jadi bukan Grab Drive-nya, Grab Ojek gitu. Grab Ojeknya bukan ya, tapi lebih GrabFood dan juga GrabMart-nya. Oke, what are the design goal when building database solution? We collected the requirement by analyzing query patterns and traffic patterns. Jadi dibedakan dari query patterns dan traffic patterns. Query patterns-nya. Here are some important query example that the order platform support. Yang pertama, write query, yaitu untuk create order dan juga update order. Lalu untuk read query, untuk get order by ID, get ongoing order by passenger ID, get historical order, dan juga get order statistik ya. Contohnya seperti number of order, jumlah order. We can break down query into 2 categories. Jadi di breakdown jadi 2 kategori. Yang pertama adalah transactional queries dan yang kedua adalah analytical queries. Transactional queries sangat kritikal untuk online order creation and completion, including write query dan read query. Seperti 2A dan 2B. Oke, jadi untuk 4 poin ini dianggapnya adalah transactional query. Jadi sangat krusial ya, sangat penting untuk pembuatan order dan juga sampai ordernya komplit. Lalu di bagian kedua adalah analytical queries. Jadi ini adalah analytical queries seperti 2C dan 2D. Ya, jadi untuk dapat historical dan juga statistik itu dianggapnya adalah analytical query. Jadi bukan bagian dari transactional query. Jadi analytical query are not essential to the on-call order processing. Jadi tidak terlalu kritikal ya untuk order processing. Traffic pattern. Grab's order platform process a significant amount of transaction data every month. During peak hour, the write query per second is 3 times of primary key reads. Jadi write query-nya per second-nya 3 kali lebih banyak daripada read query primary key. Ini maksudnya apa ya? Mungkin select by primary key mungkin maksudnya. Nah, intinya 3 kali lebih tinggi ya traffic-nya untuk write-nya. Nah, dan untuk range query per second-nya ya, nah itu 4 times of the primary key read. Jadi 4 kali lebih tinggi daripada primary key read. Jadi traffic-nya lumayan tinggi juga nih. Oke, design goal-nya ya sama sih ya. Inilah ya. Kebanyakan orang kalau design goal pastilah pengennya stability, scalability dan cost, dan juga konsistensi. Oke, tapi di sini ada yang menarik. Si Grab itu membedakan antara strong konsistensi untuk transactional query, dan dia boleh eventual konsisten untuk analytical query. Jadi khusus untuk yang 4 poin pertama ini ya, ini harus konsisten ya, artinya harus real time juga. Nah, tapi yang ini, yang kedua terakhir ini eventual konsisten, artinya tidak harus real time ya, tidak harus konsisten banget ya. Jadi makanya eventual. Oke, ini solusi yang mereka lakukan. The first design principle toward a stable and scalable database solution is to use different database to serve transactional and analytical query. Oke, jadi mereka dari awal sudah membuat 2 database yang berbeda untuk yang transaksional dan juga untuk yang analytical. Jadi yang 4 poin pertama pakai yang transactional database, 2 poin yang yang terakhir itu pakai analytical database berarti ya. Nah, also known as OLTP, Online Transactional Processing, dan OLAP ya, Online Analytical Processing. Untuk transactional database ya, ini sangat kritikal untuk online order processing. Nah, ini this table keep data for only short time period. Oke, jadi database transaksionalnya itu mereka cuma keep sebentar ya untuk datanya, tidak lama.
Meanwhile, untuk analytical database has the same dataset, jadi sama datanya, but serve our historical and statistical query juga. Jadi digunakan juga untuk mencari historical data dan statistical data. This database keep data for a longer time. Jadi disimpan data yang lebih lama kalau di analytical database-nya. What are the benefit from the design principle? From a stability point of view, we can choose different database, which can be better fulfill our different query patterns and query per second requirement. Oke. Jadi karena mereka sudah menggunakan dua database yang berbeda, jadi maksudnya membedakan antara transaksional dan juga analytical. Jadi dengan begitu mereka bisa pilih dua database yang berbeda. Jadi untuk kebutuhan yang real time-nya ya atau yang konsistennya, mereka bisa pakai untuk database yang khusus misalnya, yang spesifik untuk itu. Dan untuk yang analytical-nya, karena mereka milihnya yang eventual gitu ya, jadi nggak harus performanya mungkin nggak harus kencang-kencang banget. Nah, mereka pakai database yang berbeda. Ini strategi yang baik ya, karena kita bisa ngebedain berarti mana yang critical, mana yang tidak. Oke. To ensure that the data in both database are consistent, we introduce the second design principle, data ingestion pipeline. Oke, ya jadi problemnya kalau kita pakai dua database adalah gimana caranya biar datanya konsisten antara database pertama dengan database yang kedua. Jadi di sini juga mereka mengalami masalah gimana caranya bikin database transaksional database-nya sama transaction database sama analytical database-nya itu konsisten, datanya sama. Akhirnya mereka bikin yang namanya data ingestion pipeline. Jadi order platform writes data to OLTP database. Jadi mereka akan nyimpan dulu ya ke dalam OLTP database to proses online ordernya. Jadi online ordernya di-create-nya ke sini dulu, habis itu untuk ongoing-nya itu juga dilihatnya dari sini. Nah, lalu secara asynchronous push the data into data ingestion pipeline. Jadi secara asinkronus mereka mengirim ke proses yang namanya data ingestion pipeline. Nah, data ingestion pipeline ensure that the OLAP database data is eventually consistent. Oke, jadi ketika ada order masuk, mereka akan kirim dulu ke OLTP. Nah, sambil mengirim ke OLTP database, mereka juga akan kirim ke data ingestion pipeline, di mana ini akan memproses datanya untuk dikirimkan ke analytical database-nya. Artinya ya otomatis kan kalau ini langsung real time ya, jadi langsung insert ke sini misalnya atau update atau misalnya get. Nah kalau ke sini pasti butuh waktu nih, karena ini pasti nggak mungkin ditungguin real time ya, karena pasti dikirim aja lalu dia jalan secara asinkronus. Artinya untuk analytical-nya ini tidak real time pastinya, makanya eventual konsisten. Strategi seperti ini memang harusnya nggak masalah ya, karena kan kita yang penting kan kalau kita lihat di ojek online gitu ya, itu kan yang penting order saat ini gitu ya. Nggak peduli order yang lama gitu ya. Order yang lama mungkin ya jarang juga kita lihat. Yang penting order saat ini. Jadi ini strateginya udah sesuai ya. Jadi yang order lama ya udah kita keep di sana di analytical database, tapi order baru kita carinya di transaction database. Oke, ini adalah arsitektur detailnya. OLTP database. There are two categories of OLTP queries. The key value queries, for example, load by order ID. Jadi query-nya mereka yang pertama kan tadi get by order ID ya, kalau di atas kalau tidak salah ya. Nah, ini get by order ID. Lalu yang kedua, get ongoing order by passenger ID. Jadi sebenarnya sudah simple banget sebenarnya. Yang pertama get by order ID, yang kedua get by passenger ID. And the batch query, for example, get ongoing order by passenger ID. We use DynamoDB. Oke, DynamoDB itu adalah database yang dibuat oleh Amazon ya. Nah, untuk database support transaction queries-nya. Oke, jadi untuk transaction queries-nya, untuk transaction database-nya, mereka menggunakan DynamoDB. Nah, sayangnya DynamoDB itu nggak bisa diinstal di laptop kita ya. Kita harus pakai cloud yang punyanya AWS. Nah, pertanyaannya kenapa mereka menggunakan DynamoDB? Why DynamoDB? Scalable and highly available. The tables of DynamoDB are partitioned and each partition is three-way replicated. Oke, jadi DynamoDB itu sebenarnya mereka sudah mengeluarkan papernya ya, kalau tidak salah si Amazon itu, dan banyak ditiru. Contohnya yang meniru itu adalah Apache Cassandra,
ScyllaDB juga, dia niru si DynamoDB. Jadi memang sebenarnya mereka itu nyimpan datanya itu adalah column oriented database sebenarnya. Jadi mereka itu nyimpan datanya berbasiskan kolom. Kolomnya tuh panjang banget ya. Kita bisa bebas bikin sampai miliaran kolom. Bedanya kan kalau di database biasa kita bikin tabel ya kita tentukan kolomnya dulu ya. Kalau di kayak DynamoDB itu kita nggak peduli. Pokoknya ada satu baris gitu ya. Barisnya itu harus ada key-nya. Dan setiap kita query, kita harus query pakai key-nya. Kita nggak bisa query langsung tiba-tiba ke kolom A, B, C, itu nggak bisa. Kita harus query-nya pakai key-nya. Makanya di sini di awal dibilang key value. Karena si DynamoDB cuma bisa kalau query itu harus pakai key-nya. Jadi key-nya itu adalah, dibilangnya adalah partition key. Nah ini partition key. Jadi key-nya ini mereka kemungkinan pakai order ID. Makanya kan get-nya by order ID. Jadi mereka pakai order ID, lalu setelah itu untuk dapetin detailnya ya mereka tinggal ambil dari kolom-kolomnya. Nah setelah itu dia support strong consistency read by primary key. Ya karena DynamoDB itu dia direplicate 3-way ya, 3 replicate gitu. Jadi dia bisa strong consistent. Nah, cuma problemnya sebenarnya kalau DynamoDB itu dia tidak bisa query by column. Jadi kita nggak bisa nih nyari ke tabel DynamoDB, nyari order yang harganya, total harganya di atas 10.000 itu nggak bisa. Pokoknya kita cuma boleh by primary key, karena dia key value konsepnya. DynamoDB has a mechanism called adaptive capacity to handle hotkey traffic. Internally, DynamoDB will distribute higher capacity to high traffic partition and isolate frequently access item to a dedicated partition. This way, the hotkey can utilize the full capacity of the entire partition, which is up to 3.000 read capacity unit and 1.000 write capacity unit. Jadi dulu saya sempat pernah coba DynamoDB. Yang keren dari DynamoDB adalah kita bisa bayar dengan menentukan target apa ya istilahnya itu? Target query per second-nya. Contohnya saya kalau bayar sekian kita dapatnya query per second-nya misalnya 3.000 query per second. Oke, kalau bayar lebih mahal dapat jadi 100.000 query per second. Jadi emang lucu sih pricing-nya bisa kayak gitu ya. Jadi emang kita targetnya mau berapa nih? Nah, ini cocok kalau misalnya kita udah tahu gitu ya, per detiknya kita butuh misalnya 100 query per second, ya tinggal kita bayarnya yang pakai query per second, 100 query per second kayak gitu. Nah, jadi ini memang ya cocok kalau memang kita udah predictable dan memang kita pengennya by key aja. Kalau yang tidak by key, ya contohnya teman-teman pakai kolom A, B, C, ya itu nggak bisa pakai DynamoDB. Nah, ini dijelasin ya struktur tabelnya. In each Dynamo tabel, it has many items with attribute. Nah, in each item, it has partition key and sort key. Nah, ini partition key. Jadi kita harus query itu selalu menggunakan partition key. Ini bukan primary key ya, tapi partition key. The partition key is used for key value queries, and the sort key is used for range query. In our case, the table contain multiple order item. The partition key is order ID. Nah, makanya ini order ID nih sebagai partition key-nya. Artinya memang kalau kita mau query, kita harus pakai order ID. Kita nggak bisa query bukan pakai order ID. Sekarang pertanyaannya, tadi kan query yang kedua kita butuh nyari berdasarkan passenger ID ya. Ini adalah PAX ID atau passenger ID. Pertanyaannya gimana? Kan nggak bisa kalau di DynamoDB kita query menggunakan passenger ID. Karena kita cuma boleh pakai ini, partition key. Nah, di sini dijelaskan batch query like get ongoing order by passenger ID are supported by DynamoDB Global Secondary Index. Oh, jadi mereka bikin indeks baru ya. Namanya adalah DynamoDB Global Secondary Index. Jujur saya kurang tahu sih, baru dengar ya DynamoDB Global Secondary Index maksudnya apa. GSI is like a normal DynamoDB table. Oke, jadi kayak bikin tiruan DynamoDB table dan dia bisa menggunakan keys dari atribut. Oke, jadi kayak apa ya? Kayak view kali ya. Kita bikin view atau ada yang namanya konsep materialist view ya. Jadi kita bikin tabel, nanti data tabel itu bisa di-copy ke materialist view ini. Jadi kita bikin struktur 2 tabel, seakan-akan kayak 2 tabel, padahal kita cuma insert ke satu tabel, nanti secara real time dia akan menduplikat datanya ke materialist view ini. Nah, cuma di sini dibilangnya adalah DynamoDB Global Secondary Index.
In our case, we have a GSI table where the partition key is pax ID. Nah, benar berarti. Jadi kita bikin ini, lalu kita bikin secondary index kalau di DynamoDB atau materialized view ya. Saya kurang tahu namanya, konsepnya. Ya pokoknya kayak view gitu ya. Nah, nanti data, tapi kalau view itu kan nge-translate jadi query aja. Kalau ini bukan ya, beneran kayak ada tabel baru, tapi setiap kita insert ke tabel utamanya, nanti datanya itu akan disinkronkan ke tabel barunya ini, tabel view-nya ini. Jadi nanti setiap kita masukin contohnya order, PAX ID-nya Alice, ya. Nah, nanti ini akan diduplikat datanya, tapi yang jadi primary key-nya si ini, PAX ID. Nah, makanya di sini, partition key-nya si PAX ID ini, dan order ID-nya masuk di sini. Nah, ketika kita masukin order ID 2, nah, dan ini Alice juga, maka dia masuk Alice di sini, ya, sebagai primary key-nya, partition key. Lalu di sini adalah order ID-nya. Nah, jadi sebenarnya ada 2 tabel berarti ya. Nah, jadi seperti ini. Jadi untuk get order-nya dia pakai ini ya, untuk tabel DynamoDB-nya yang ini, dan untuk get passenger by passenger-nya dia pakainya ini. Dia dapetin ya Alice di sini, lalu tinggal dapetin order ID. Untuk dapetin detailnya dia tinggal ambil di sini tabel ini. Nah, seperti itu. Oke, jadi konsepnya mereka ngelakuin seperti itu. The next problem is data retention. This is a SIP with the DynamoDB time to live. Jadi di DynamoDB ternyata ada fitur time to live ya. Time to live itu seberapa lama datanya disimpan. Jadi kalau sudah lewat ya dihapus. DynamoDB will auto-scan expired item and delete them. But the challenge is when we add TTL to big tables, it will bring a heavy load to the background scanner. It might result in an outage. Our solution is to only add a TTL attribute to the new items in the table. Then we manually delete the items without TTL attribute. Oke, jadi untuk data-data yang baru, mereka akan tambahkan TTL, tapi data yang udah terlanjur lama gitu ya, mereka akan manual hapusnya. Nah, mereka cuma menyimpan di DynamoDB cuma 3 bulan aja. Nah, artinya walaupun ya kita nggak butuh sih ya lihat data real time selama 3 bulan, toh kan sudah ada di MySQL tadi ya. Saya lupa. Nah, di sini ada di analytical database mereka menggunakan MySQL. Jadi mereka simpan yang transaction database-nya di DynamoDB dan analytical-nya di MySQL. Oke, jadi untuk analytical database-nya mereka menggunakan MySQL as database to support historical and statistical OLAP query. Kenapa tidak Aurora? Karena di Amazon itu ada Aurora. We choose RDS ya, relational database mainly because it was a mature database solution. Even if Aurora can provide better high availability, RDS is enough to support our less critical use case. Jadi kalau masih oke, pakai MySQL ya udah, oke, itu aja. Oke, sekarang kita bahas yang data ingestion pipeline-nya. Oke, jadi ternyata tidak sesederhana itu ya data ingestion-nya. Jadi ini lumayan kompleks juga nih. Oke, a Kafka stream is used to process data in the data ingestion pipeline. We choose Kafka stream because it has 99% SLA. It is not restricted by the OLTP and OLAP database type. Oke, jadi mereka ya ketika melakukan data ingestion pipeline-nya, jadi setelah ordernya dikirim ke DynamoDB, mereka akan kirim ternyata ke Kafka. Nanti dikonsum ya, lalu nanti diproses di sini, kalau misalnya ada error, dia ada retry ya, nah nanti mereka akan simpan ke database MySQL. Nah sekarang pertanyaannya, untuk apa nih simple queue service bawaan dari AWS? Even if Kafka can provide 95 SLA, there is still the chance of stream producer failures. Oke, jadi kalau ngirim ke Kafka-nya gagal ya. When the producer fail, we will store the message in the Amazon simple queue service and retry. If the retry also fails, it will move to SQS a dead letter queue to be consumed up later time. On the stream consumer side, we use back-off retry of both stream Kafka database, stream and database level to ensure consistency. In the worst case scenario, we can rewind the stream event from Kafka. Oke. Jadi, pertama mereka akan coba kirim ke Kafka. Kalau ternyata gagal, ya, artinya mengirim ke Kafka-nya gagal, mereka akan coba kirim ke Amazon SQS ya. Nah,
Nanti disimpan dan dia akan lakukan retry terus. Kalau ternyata masih gagal juga, mereka akan kirim ke dead letter topic. Dead letter topic itu kayak topik yang untuk yang message-message yang udah dead lah, udah mati. Tapi mereka bilang tadi tetap akan dikonsum lagi di lain waktu ya. Nah, entah kapan, mungkin manual mungkin maksudnya ya. Nah, lalu di sini juga mereka bilang kalau dikonsum ya, mereka akan retry juga ya. Nah, kalau misalnya di retry, tapi kalau ternyata retry-nya masih gagal juga karena dia menggunakan Kafka, mereka bisa rewind lagi ya, balik lagi konsum Kafka dari message-message awalnya. Oke, jadi seperti itu mereka sepertinya cara handle untuk proses jutaan. Jadi sebenarnya kalau kita perhatikan tidak terlalu kompleks juga ya. Kita juga bisa sebenarnya mengikuti teknik seperti ini. Jadi kita gunakan dua database untuk transaction dan juga untuk analytical. Lalu untuk sinkronisasi antar database-nya mereka menggunakan ya proses secara asinkronus yang tadi ya, menggunakan Kafka. Oke, conclusion-nya. In terms of stability, we use DynamoDB as critical OLTP database to ensure high availability for online order processing. Scalability-wise, we use RDS as the OLAP database to support our quickly evolve business requirement by using a rich multiple index. Cost efficiency is achieved by data retention in both database. Oke, karena DynamoDB pasti ada bayar storage juga ya, dan biasanya apa sih? Biasanya sih lebih mahal gitu ya. Makanya mereka mungkin cuma keep 3 bulan aja untuk cost efficiency. Nah, kalau di MySQL, ya tadi mereka sih pakainya RDS ya, tapi sebenarnya bisa aja pakai VM biasa, dan contohnya harusnya bakal lebih murah lagi. Oke, what's next? Currently, the database solution is running on the production environment, even though the database solution is proven to be stable, scalable, consistent, we still see some potential areas of improvement. We use MySQL RDS for OLAP data storage. Even though MySQL is stable and cost-effective, it is difficult to serve more complicated queries like free text search. Ya pasti ya, kalau kita free text search udah nggak ada jawaban lagi gitu ya. Hence, we plan to explore our NoSQL database like Elasticsearch. Elasticsearch itu jadi kayak senjata gitu ya. Kalau kita, wah kayaknya kalau nyari data agak susah nih, pakai Elasticsearch aja gitu ya. We hope this post help you understand how we store grab orders and fulfill the queries from the grab order platform. Oke, jadi seperti itu. Nah, jadi teman-teman bisa tiru ya. Nih, lumayan juga nih, ada banyak insight yang bisa kita dapat dari artikel ini. Jadi gimana cara mereka memproses jutaan order. Strateginya berarti dari awal kita harus beneran tahu ya, kriteria aplikasi kita seperti apa. Mereka tuh udah ngebedain, oke ini proses transaction, ini proses analytical. Jadi dari awal strateginya mereka pakai dua database yang berbeda. Jadi bisa pakai database yang dikhususkan untuk yang transaction ya, yang emang butuh query per second-nya tinggi. Lalu yang untuk analytical ya nggak apa-apa, yang performanya agak sedikit lemot juga nggak apa-apa. Yang penting bisa lihat data historicalnya. Oke, jadi itu jutaan order gitu ya dari Grab.